Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Apit Sutarno. Sini saya akan menjelaskan tentang yang mana bagian yang kedua. Tapi sebelum materi saya mulai, kita berdoa dulu menurut agamanya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, untuk bahan materi yang pertama, sini saya akan menjelaskan tentang elemen bidang. Bidang merupakan bentuk yang menempati ruang, dan ruang itu disebut dengan ruang dwimatra atau dua dimensi. Bidang hanya berdimensi panjang dan lebar. Bidang sebagai ruang adalah ruang dwimatra dan merupakan tempat di mana objek-objek berada. Bidang yang menempati ruang berbentuk dasar sejajar dengan tafril atau disebut bidang, gambar yang memiliki panjang dan lebar atau dapat berbentuk maya, yaitu bidang yang seolah-olah melengkung, atau bentuk bidang yang seolah-olah membuat sudut dengan tafril sehingga seperti memiliki kedalaman. Aplikasi susunan bidang dapat dilihat saat orang menyusut ubin lantai maupun di dinding, gitu ya. Nah, ini salah satu contohnya elemen bidang. Di antaranya ada circle itu lingkaran ya. Nanti kalau misalkan di aplikasi CorelDRAW, ya inilah bentuk-bentuk bidang atau shape yang ada di aplikasi tersebut. Itu lingkaran, circle, persegi, panjang, rectangle, segitiga, triangle, bujur sangka, square, dan lain sebagainya. Ini banyak bentuk-bentuk shape. Nah, dalam bentuk shape ini kalian juga bisa mengolah elemen-elemen bidang hingga menjadi bentuk yang terbaru, atau contoh membuat logo. Nah, bisa menggunakan lingkaran, panjang, segitiga, bujur sangka, gitu ya. Ini bisa ya. Awal dari pembuatan logo ini ya dari sini, dari lingkaran, panjang, atau bujur sangkar, atau ketupat, tergantung bentuk yang akan dihasilkan, seperti itu. Ya, selanjutnya bidang memiliki dimensi panjang dan lebar yang menutupi area bentuk. Bidang memiliki ukuran. Ukuran yang dimaksud bukan cm atau meter, tapi ukuran bersifat nisbi, di mana suatu ukuran menyesuaikan dengan tempat yang mana bidang tersebut berada, gitu ya. Jadi ketika kalian membuat itu harus sesuai ya, antara ukuran A dan ukuran B, tapi bukan ukuran cm atau meter, gitu ya. Yang selanjutnya adalah yang keempat, elemen gempal atau volume. Untuk penjelasannya, bentuk rupa gempal atau volume merupakan bentuk yang mempunyai 3 dimensi, yaitu dimensi ruang yang terdiri dari panjang, lebar, dan tebal. Hampir semua bentuk yang di dalam semesta ini berupa gempal atau volume. Misalnya, kain yang tipis tetap mempunyai ketebalan meskipun tipis. Apalagi kertas itu pun sama, walaupun tipis tapi mempunyai ketebalan yang tipis. Apalagi banyak ya di dunia nyata yang mempunyai bentuk tapi ada memiliki suatu dimensi ruang, seperti itu.
Saya lanjutkan ya. Pada karya dua dimensi, komposisi garis, bidang, serta warna akan memberikan kesan volume yang bersifat maya atau tidak dapat diraba. Nah, ini salah satu contohnya elemen gempal atau volume. Nah, ini berbentuk segitiga tapi seperti cembung, yaitu baru isi, bukan dua dimensi yang berbidang datar. Beda ya. Kalau misalkan bidang datar, nah ini untuk tingkat gambar untuk segitiga ini semakin mengecil ya, untuk membuat volume dari sebuah segitiga ini tersebut itu ini akan semakin kecil ya, seperti ini untuk membuat volume. Tapi kalau misalkan untuk dua dimensi tidak harus seperti ini, kalian cukup memperbanyak misalkan nih garis tengah. Nah, ini kan garis tengah sini. Nah, kalian kopas atau duplikasi ke samping kiri, sampai kanan, sampai ke atas. Itu dua dimensi. Jadi ukurannya tuh berjajar. Itu. Ini seperti itu contohnya. Nah, ini pun sama. Ini bervolume gitu ya. Garis abstrak hingga seperti kain yang terlipat ya. Seperti itu. Yang selanjutnya nomor 5 adalah elemen warna. Warna merupakan bagian terpenting dalam berbagai hal, termasuk dalam desain grafis. Secara kejadian, warna dapat digolongkan menjadi dua, yaitu warna adaptif dan subtraktif. Warna adaptif merupakan warna berasal dari cahaya yang merupakan sebuah spektrum. Pada warna adaptif, pencampuran warna primer, yaitu yang terdiri dari warna red, green, dan blue. Nah, di mana pencampuran ketiga warna primer dengan jumlah yang menghasilkan warna putih atau dikenal dengan warna RGB. Nah, RGB ini contohnya seperti ya, ini saya sedang merekam. Ini warna yang ditampilkan ke dalam sebuah monitor ya. Ini RGB ya, red, green, blue yang akan dikeluarkan seperti itu. Nah, selanjutnya adalah adapun warna subtraktif adalah warna yang berasal dari pigmen yang bersifat transparan. Warna pokok subtraktif adalah cyan, magenta, yellow. Dalam komputer disebut warna CMYK ya, blacknya ketinggalan, atau lebih kenal dengan CMYK. K-nya bukanlah warna tetapi unsur presentasi black atau gelap ya. Pada masing-masing warna adalah subtraktif. Contohnya apa untuk yang menghasilkan CMYK? Nah, printer, benar ya, printer contohnya ya. Jadi situ ada warna cyan, magenta, yellow, dan black ya. Ada biru, hitam, merah, dan kuning seperti itu. Itu dalam dunia percetakan. Yang selanjutnya, pada nirmana kita dapat melatih kepekaan artistik dan melatih keterampilan teknis pada desain suatu karya. Menambah pemahaman tentang warna dan penerapan. Di sini saya mempunyai tabel arti dan warnanya. Ya, kamu bisa lihat. Nomor 1, warna merah. Jadi nggak sembarang warna tersebut tidak punya makna dan arti. Nah, ini salah satu artinya. Merah artinya cepat, energik, gairah, bisa diartikan marah, berani, bahaya, positif,
agresif, langsang, dan panas. Gitu. Ini warna merah ini ya seperti ini ya. Kalian harus tahu artinya untuk warna merah sebelum kalian membuat desain gitu ya. Harus tahu artinya ya, apapun itu, bentuk logo ataupun banner ataupun dan lain sebagainya, kalian harus tahu penggabungan warna akan warna. Yang kedua adalah biru yang mempunyai arti dingin, pasif, melankolis, sayu, sendu, sedih, tenang, berkesan jauh, mendalam, tak terhingga, tapi cerah. Warna biru mempunyai asosiasi padat air, laut, langit, dan ibarat pada es. Melambangkan keagungan, keyakinan, ketangguhan iman, kesetiaan, kebenaran, kemurahan hati, kedamaian, kesatuan, kepercayaan, dan lainnya. Gitu ya. Ini warna biru yang mempunyai arti tersebut. Yang selanjutnya adalah warna kuning. Saya tidak menjelaskan semua warna, ya cukup banyak sekali warna-warna yang akan dihasilkan ya. Tapi warna yang paling nanti dominan adalah tadi biru, merah, kuning, sama hitam. Tapi saya menjelaskan 3 saja, biru, merah, dan kuning. Itu ya. Nah di sini untuk warna terakhir ada warna kuning. Warna kuning dalam keadaan terang dan hangat, gembira, ramah, supel, riang, dan cerah. Energi dan keceriaan, kejayaan, kemegahan, kemuliaan, dan kekuatan. Yang selanjutnya adalah memahami prinsip dasar desain grafis. Seorang desainer grafis untuk menciptakan suatu karya seni grafis perlu mengetahui beberapa metode dalam menciptakan karya yang memiliki nilai seni tinggi. Metode tersebut dikenal sebagai prinsip desain grafis yang meliputi kesatuan. Di antaranya kesatuan unity, keseimbangan, balance, keserasian, proporsional. Yang selanjutnya adalah irama, ritme, dominasi, ada domination, kesederhanaan, dan kejelasan. Jadi saya akan menjelaskan satu persatu dari kesatuan elemen-elemen ya. Di antaranya yang pertama kesatuan atau unity. Kesatuan merupakan upaya dalam menyatukan elemen-elemen atau unsur desain sehingga menimbulkan kesan harmonis. Satu elemen dengan elemen yang lain saling mendukung, akan memudahkan penyampaian pesan kepada pembaca. Nah, seperti inilah contohnya satu kesatuan yang menyatukan elemen-elemen ya, yang kesan harmonis. Contoh, saya mempunyai kotak yang berwarna hitam yang diisi dengan lingkaran yang berwarna putih. Nah, mereka ini saling berdekatan ya untuk posisi dari lingkaran satu ke lingkaran yang kedua. Begitupun ke bawahnya seperti itu. Jadi untuk lingkaran ukuran tersebut juga pun ukuran pun harus sama gitu. Jadi seragam lah untuk lingkaran yang putih yang pertama sampai lingkaran putih yang selanjutnya untuk posisi ke kanan, dan begitupun sebaliknya untuk lingkaran putih yang pertama untuk ke bawahnya itu harus sama dengan lingkaran yang dari atas gitu ya. Ini posisinya harus sama gitu. Nah, juga kesatuan gitu. Oke, biasanya ini pun bisa diaplikasikan dalam pembuatan desain grafis ya. Banyak sekali ya. Yang kedua adalah keseimbangan atau balance. Keseimbangan merupakan prinsip desain
yang tidak dipandang terlihat nyaman dan mudah dilihat sehingga tidak mudah gelisah ketika melihat hasil dari desain grafis. Seperti halnya jika kita melihat pohon atau bangunan yang roboh, kita menjadi tidak nyaman dan cenderung gelisah, takut ya kalau misalkan kita punya bangunan tapi miring gitu ya kita udah waspada gitu ya bangunan tersebut apakah mau jatuh apa runtuh ya ataupun pohon yang miring gitu ya, itu harus waspada. Berikut contoh penggunaan keseimbangan. Sini saya juga mempunyai contoh gambar dalam pembuatan keseimbangan itu harus sama. Nah sini ada timbangan ya, seperti timbangan. Nah dalam timbangan ini gimana caranya ketika posisi yang di sebelah kanan adalah lingkaran yang cukup besar, misalkan dengan ukuran diameter lingkarannya adalah 10 ya. Nah, untuk sebagian kiri itu harus menyimbangkan untuk posisi yang di sebelah kanan gitu ya. Bagaimana untuk menyimbangkan yaitu dengan menambahkan lingkaran-lingkaran agar terlihat sama seperti itu ya. Jadi ini suatu ungkapan ya agar dari seorang desainer itu harus seimbang atau balance dalam sebuah mendesain atau membuat produk hasil karyanya. Balance dari bentuknya, balance dari warnanya, balance dan selain sebagainya, banyak sekali balance itu. Yang tiga adalah keserasian. Keserasian adalah perhitungan matematis dalam sebuah bidang. Gunanya memperoleh keserasian dalam sebuah karya desain grafis. Diperlukan perbandingan-perbandingan yang tepat untuk menghasilkan desain yang serasi. Proporsi agung atau the Grand Golden Mean adalah keserasian yang paling populer dipakai saat ini. Dalam bidang desain, semua unsur berperan menentukan proporsi seperti hadirnya warna cerah yang diletakkan pada bidang atau ruang sempit. Keserasian dapat dijangkau dengan menunjukkan hubungan antara satu dengan yang lain. Jadi salah satu contohnya, walaupun ukuran dari bentuk tersebut berbeda dengan ukuran yang satu dengan yang lain, tetapi bentuknya pun harus sama. Nah seperti ini. Ini bentuknya rectangle atau kotak. Nah untuk ukuran untuk yang besarnya harus juga pun kotak, gitu ya. Bukan lingkaran. Berarti itu tidak serasi antara yang lain. Tuh. Yang selanjutnya nomor 4 adalah irama, ada ritme. Grafis, adapun irama itu sendiri adalah pengulangan gerak yang teratur dalam terus-menerus. Dalam bentuk alam dapat dilihat ketika kita berjalan. Di dalamnya akan terlihat lampu jalan yang menghiasi jalan kota yang terlihat berulang-ulang. Itu contoh lain. Ketika fenomena yang mempunyai irama adalah ombak laut, ya, barisan semut, gerakan dedaunan yang bertiup angin, dan lain-lain. Prinsip irama sesungguhnya adalah berhubungan perulangan-ulangan dari bentuk unsur desain grafis. Contohnya adalah di sini saya sudah membuat contoh bentuk iramanya. Nah, bentuknya yang pertama adalah kotak, di mana perulangannya, di mana kotak ini akan menjadi sebuah lingkaran, gitu ya. Nah, ini kotak. Ini kotaknya sudah presisi dari sudut kanan, atas, bawah, dan lain sebagainya ya. Kotak. Hingga untuk yang kedua adalah kotak sedikit melengkung ya.
Yang ketiga, kotaknya agak sedikit bundar dan mempunyai presisi berbentuk lingkaran seperti itu. Ini contoh dari irama bentuk. Yang selanjutnya adalah nomor 5, dominasi atau disebut juga dengan penekanan. Dominasi merupakan salah satu prinsip desain yang harus dapat dalam sebuah karya seni grafis. Dominasi berasal dari kata dominate yang berarti keunggulan. Sifat unggul dan istimewa ini menjadi unsur yang dapat menarik perhatian. Dalam dunia desain, dominasi lebih dikenal dengan center of interest atau focal point dan eye catcher. Dominasi mempunyai tujuan yaitu untuk menarik perhatian, menghilangkan kebosanan, dan untuk keberaturan biasanya diintegrasi dengan empasis. Nah, di sini saya mempunyai contoh ya, gambar di mana bentuk yang dihasilkan ini mendominasi lingkaran ya. Nah, untuk lingkaran ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, untuk dominasi lingkaran ini mendominasi lingkaran. Tapi dengan unsur penekanan ya, sebuah arti karya seni desain grafis harus supaya tidak ada cenderung kebosanan ya, maka lingkaran ini disisipkan dengan jumlah lingkaran tersebut dengan kotak gitu. Tapi tetap tidak menghilangkan dominasi pada lingkaran. Nah, agar terlihat ya seperti ini ya, terlihat bosan ya. Kalau kalian ukurannya ini lingkaran kayaknya ini berbentuk apa ya gitu. Bosan gitu ngelihatnya, jadi lingkaran terus. Tapi dengan saya menambahkan kotak pada di setiap sisi secara tidak beraturan, maka hasil yang dihasilkan ya akan seperti abstrak ya. Nah, seperti ini. Ataupun dengan contoh yang lain, nggak hanya bentuk, yaitu misalkan angka 1 semua. Ya, kalian juga akan jenuh menghitung 1 sampai seterusnya 1. Tapi dengan menghitung tidak bosan, yaitu dengan menghitung yang lebih lanjut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, tapi unsurnya tidak bisa harus dilepas. Itu nomor 1. Misal 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 3. Jadi tidak bosan ya ketika kita melihat seperti itu. Untuk selanjutnya adalah teknik dalam penggunaan prinsip dominasi adalah sebagai berikut. A. Ukuran objek lebih besar daripada objek yang lain. B. Penggunaan warna yang berbeda dengan objek yang lain. C. Jika objek yang digunakan terlalu banyak dapat dikelompokkan. Nah, yang terakhir adalah 6. Kesederhanaan atau simplicity. Kesederhanaan menutup penciptaan desain grafis yang tidak kurang dan tidak lebih. Seiring diartikan juga tepat dan tidak berlebihan. Pencapaian terbaik dari kesederhanaan adalah bisa mendorong pembaca untuk menatap lama dan tidak terasa jenuh. Konten yang terdapat di dalam hasil desain grafis pun dapat disampaikan dengan baik secara singkat, padat, dan jelas. Nah, ini salah satu contoh yang dibuat. Nah, ini salah satu. Yang pertama adalah lingkaran yang sebelah kiri. Nah, ini maupun yang kedua adalah disederhanakan menjadi lingkaran dengan banyak ya. Lingkaran 1, lingkaran 2, lingkaran 3 dan selanjutnya. Tapi saling bertumpukan atau berlayer-layer seperti itu. Ya, tapi tidak mengurangi hasil seni dari karya yang akan dihasilkan. Oke, ada yang dikerjakan.
Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan kalian juga bisa tanya lebih lanjut melalui WhatsApp saya, bisa kalian japri. Nah, untuk materi Nirmana saya tutup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.